Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Masjid Darun Najah rahimakumullah, kita akan menyampaikan sedikit tentang surah Yasin ayat ketiga, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah benar-benar salah seorang dari rasul-rasul Allah. Kita tidak bicara soal rasul, tapi kita akan bicara soal kenapa ayat ini sampai Allah memberikan sumpah. Pertama, wal Qur'anil Hakim. Sungguh Al-Quran itu benar-benar dia berisi hikmah. Artinya apa? Dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang betul-betul adalah Nabi yang menurut Allah adalah Nabi yang sangat benar. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana respon orang kafir Quraisy, bahkan orang-orang yang tidak menerima Islam ketika awal mulanya kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Dari berbagai sumber, maka saya review setidaknya ada lima sebab kenapa kehadiran Nabi Muhammad SAW ditolak. Yang paling prinsip ini ya, dari sisi akademis. Pertama, tidak ada dalam Taurat, Zabur dan Injil kewajiban untuk naik haji. Ini agama samawi. Jadi mereka itu tidak menemukan adanya perintah seperti itu, sehingga dianggap ngada-ngada. Maka kita bisa jawab, iya, karena syariatnya berbeda. Walaupun sama-sama agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam sama-sama turun dari Allah, tapi syariatnya berbeda. Itu alasan pertama. Alasan kedua, tidak percaya bahwa mengelilingi Ka'bah dan mencium batu hitam adalah ajaran Allah. Jadi mereka heran dengan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Katanya agama samawi tapi mengelilingi batu hitam. Jadi kita bisa menjawab, karena iman itu didapat atas dasar hidayah. Karena mereka tidak diberi oleh Allah hidayah, wajar kalau mereka tidak percaya. Yang ketiga, alasannya adalah sulit memahami. Harus ada satu arah kiblat saat solat. Bukankah Allah itu akbar, maha besar, yang tidak terbatas kebesarannya? Ia bisa berada dimanapun dalam waktu yang bersamaan. Jadi kiblat kok harus ke tempat itu. Padahal Allah itu, Tuhan itu maha akbar, di mana-mana ada. Kita bisa jawab bahwa karena mereka tidak tahu betapa urgensinya kiblat menurut ajaran Islam. Kemudian keempat, mereka beralasan tidak ada nubuah, catatan tentang kenabian dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil tentang datangnya Muhammad SAW. Tidak ada dalam Injil dan Zabur nama Muhammad. Iya, kita jawab, memang nama Muhammad tidak ada, tapi nama Ahmad ada di dalam Injil Barnabas. Kemudian kelima, mereka nolak Nabi Muhammad SAW karena sulit memahami mengapa perlu ada selawat kepada Nabi. Jadi tidak ada Nabi lain kecuali Nabi Muhammad yang ada selawat. Nabi Isa tidak ada selawat dan seterusnya. Kok Nabi Muhammad saja yang ada selawat? Itu mereka sulit menerimanya karena mereka tidak percaya kalau Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Itu sebabnya. Saya pikir ini hanya pengantar saja, perlu kupasan mendalam karena waktu sangat terbatas. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.